Berlatar kedalaman Laut Karibia, dua orang penyelam bernama Naomi bersama keponakannya yang bernama Barney terlihat asik menikmati keindahan biota laut di sana. It's spectacular down here, isn't it? You take the lead from here. Tak lama seekor ikan hiu mendekat ke arah mereka, di mana Naomi yang cukup berpengalaman dalam menyelam mengedukasi Barney agar tidak panik atau membuat gerakan tiba-tiba saat menghadapi hiu karena itu akan membahayakan mereka. Hey sis! Wish you were here! Setelah puas menikmati keindahan bawah laut, mereka berdua pun kembali ke permukaan, di mana terlihatlah pria bernama Jack yang tak lain adalah pacar Naomi. And he really loved the bubbles. Jack sendiri meminta mereka untuk segera pulang, mengingat Jack yang seorang pengusaha kapal pesiar pun masih ada urusan pekerjaan yang harus segera diselesaikannya. I need to put a deposit down on that apartment we looked at, the one we loved. Naomi lalu mengantar Jack dan Barney ke landasan udara, karena dia harus menjemput kliennya dan mereka akan berpisah dalam beberapa hari ke depan. See you soon. Don't have so much fun without me. Love you. Love you too. You got it too close, my friend. Setelah Jack dan Barney pergi, Naomi kembali ke kapal untuk mengemas barang-barangnya yang masih ada di sana. Naomi lalu menemui sahabatnya di sebuah bar untuk bercerita terkait hubungannya dengan Jack karena diketahui jika Naomi masih ragu untuk memutuskan berkeliling pulau-pulau di dunia seorang diri atau berkomitmen dengan Jack. I can think of worse ways to spend the rest of my life. Sahabatnya pun menyarankan agar ia baiknya melakukan pelayaran itu bersama orang yang dicintainya. When it's best for you to move forward with your life. No, I'm leaving early tomorrow. I should get some sleep. Naomi sendiri sebenarnya memiliki pengalaman tragis dalam hidupnya yang masih membekas hingga saat ini, di mana dia harus kehilangan kedua orang tuanya setelah kapal yang mereka tumpangi karam dan tenggelam beberapa tahun lalu. Naomi kemudian menghubungi Jack karena Naomi hari itu berniat untuk menyusul Jack. Namun Jack yang ingat jika hari itu bertepatan dengan hari tragis yang merenggut nyawa kedua orang tua Naomi pun sempat khawatir dengan Naomi, tapi Naomi tetap ingin menyusul Jack ke sana. Yeah, I'll see you on Monday. Dalam pelayaran yang akan menempuh waktu 3 hari itu, Naomi dihubungi Barney yang mengatakan jika ada badai di depan jalur pelayaran Naomi dan meminta Naomi untuk menepi di Dominika untuk menghindari badai itu. Namun rupanya Naomi yang sudah tahu sebelumnya pun menolak dan memilih untuk tetap melanjutkan pelayaran dengan mengambil rute yang lebih keluar jalur agar bisa terhindar dari badai itu. Thank you, Barney. I'm changing course to avoid. Mendengar hal itu, Barney dan Jack pun semakin khawatir mengingat jalur yang Naomi maksud itu akan membawanya ke perairan mati yang sangat berbahaya untuk keselamatannya. Akan tetapi sifat keras kepala Naomi membuatnya tak mendengarkan nasihat dari Jack dan keponakannya itu dan tetap kukuh dengan pilihannya, hingga tak lama badai pun siap menerjangnya. Berhasil melewati badai, Naomi melihat dua orang terapung di tengah lautan dan memutuskan untuk menolong mereka meski Naomi sempat meminta pendapat Jack yang melarangnya untuk menolong dua orang tersebut. Diketahui jika mereka adalah dua orang asal Meksiko yang menjadi korban kapal tenggelam yang terjadi 3 jam yang lalu. Wanita yang bernama Maria itu pun lalu memohon pada Naomi untuk menyelamatkan adiknya yang masih terjebak di dalam kapal itu. Namun, hal itu jelas ditolak Naomi karena kejadian itu sudah 3 jam yang lalu dan pasti kapal tersebut sudah hanyut terbawa arus di dasar laut. Namun di pria yang bernama Thomas mengatakan jika kapal itu masih terhubung dengan kantong udara yang telah membuat mereka selamat, hingga Naomi bersedia membantu mereka dengan menyelam ke dasar samudera. Naomi awalnya berniat terlebih dulu untuk menghubungi petugas pantai untuk menyampaikan apa yang baru saja terjadi. Namun Maria melarangnya, karena dia, Thomas dan adiknya yang ada di kapal itu adalah para imigran gelap yang akan membuat mereka dikembalikan ke negaranya. Hingga itu akan membuat mereka kembali berhadapan dengan para kartel kejam Meksiko yang selama ini meresahkan hidup mereka. Okay, I promise you. Okay?
Ditemani Thomas yang juga memiliki kemampuan menyelam, mereka berdua perlahan mulai menyelam ke dasar laut. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil menemukan bangkai kapal tersebut yang terbenam di dasar laut dengan mayat yang masih terjebak di sana. Mereka pun akhirnya menemukan Jose adik Maria yang terhimpit puing-puing kapal. Look, I can move. We gotta try with a crowbar. Promise. Dengan linggis yang dibawa Thomas, mereka akhirnya bisa menariknya keluar. Dan tepat saat mereka akan membawanya ke permukaan laut, seekor ikan hiu putih mendekat setelah mencium aroma darah. Dan tiba-tiba, melihat Thomas yang disambar hiu membuat mereka panik. Naomi meminta Jose untuk tetap tenang agar bisa menghemat oksigen mereka yang hampir habis, hingga mereka pun berhasil kembali ke kapal dengan selamat. Naomi lalu meminta mereka untuk bersiap mengingat pertanda badai akan kembali datang sudah terlihat. Dan saat Naomi mencoba untuk memberi kabar petugas pantai, tiba-tiba saja Jose marah dan menodongkan pistol pada Naomi. Terungkaplah jika Maria dan Jose adalah pengedar narkoba yang berusaha menyelundupkan barang haram itu. Naomi pun dipaksa untuk mengambil kokain yang tertinggal di bangkai kapal itu. Naomi jelas menolak untuk kembali ke kapal itu mengingat ada hiu putih yang akan sangat berbahaya untuk keselamatannya. Namun karena terus diancam akan dihabisi, Naomi dengan terpaksa menuruti keinginan mereka. Singkat cerita, Naomi dan Jose perlahan mulai berenang dengan hati-hati menuju ke kapal untuk mengambil 200 kg barang haram tersebut. Jose segera mengarahkan Naomi menuju bagasi tempat kokain itu disimpan dan mengemasnya dengan jaring untuk kemudian diapungkan ke permukaan menggunakan kantong udara. Alih-alih berhasil, hiu itu langsung menyambar narkoba itu hingga berhamburan sekaligus membuat Naomi dan Jose terpisah. Jose berhasil terlebih dulu ke permukaan dengan selamat, sedangkan Naomi yang tertinggal mencoba untuk bersembunyi dari hiu itu sambil menunggu waktu yang tepat untuk pergi dari sana. Naomi pun akhirnya bisa keluar dari persembunyiannya setelah hiu itu masuk ke dek kapal. Setelah berhasil ke permukaan dengan selamat, Naomi pun menuding bahwa mereka berdualah yang telah menghabisi seluruh awak kapal itu demi menguasai narkoba itu. Dan hal itu memang diakui oleh Maria untuk kemudian meminta Naomi beristirahat dan melanjutkannya esok pagi. It happens in our business. The explosion didn't happen in the engine room. What kind? Sementara itu, Jack dan Barney mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Naomi. Namun, laporan mereka belum bisa diproses, karena hilangnya Naomi belum 1 kali 24 jam. What? She isn't missing. You just spoke to her. She called because she's in distress. You okay? Alhasil, Jack yang kesal pun memilih untuk melakukan pencarian saat itu juga dengan diantar pilot yang biasa mengantarkan Jack kemanapun. Ia pun bukan tak mau membantu Jack, namun karena saat itu sedang badai, ia meminta Jack untuk bersabar menunggu hingga besok pagi, karena jika dipaksakan terbang dalam kondisi badai seperti ini sama saja dengan bunuh diri. No faster way of getting there. Not unless you get your hands on the fastest boat in Grenada. Jack akhirnya setuju dan meminta Barney untuk berangkat esok pagi. Sedangkan dia memilih untuk berangkat lebih dulu menggunakan perahu meski akan jauh lebih lambat. Sampai di pelabuhan, Jack yang tak punya waktu akhirnya mencuri kapal milik orang lain yang ada di sana. Esok paginya Naomi kembali diminta untuk menyelam dan mengambil kokain yang tersisa. Namun saat itu Naomi pun sadar jika dari kejauhan Jack sedang menuju ke arahnya. Tapi Naomi berusaha tenang agar tak dicurigai. So this is the way it's going to go. Ketika Jack sampai, Jose langsung menodongkan pistolnya pada Jack dan Naomi. Maria lalu meminta Jack untuk tak macam-macam,
Karena hanya Naomi lah yang bisa diandalkan untuk mengambil kokain itu dari dasar laut, untuk kemudian mereka pun mengikat Jack. Naomi dan Jose kembali menyelam untuk mengambil kokain itu lagi meski apa yang mereka lakukan sangat berbahaya karena mereka bisa kapan saja jadi mangsa hiu putih di sana. Saat itulah, Jose yang ingin dia tetap bisa naik ke permukaan dengan selamat pun menjadikan Naomi target hiu dengan memukul kepala Naomi. Dalam pingsannya itu, Naomi kembali teringat dengan masa lalunya bersama sang ayah serta pesan ayahnya agar Naomi terus berusaha menjadi wanita kuat, di mana hal itu langsung membuatnya tersadar. Seketika Naomi pun tak kalah pintar dengan melepaskan tabung oksigennya untuk menghasilkan gelembung agar hiu itu berbalik menyerang Jose yang akan sampai di permukaan, sehingga inilah yang terjadi. Naomi memanfaatkan hiu yang sibuk memangsa Jose untuk mencapai kapal. Maria yang tak terima atas kematian Jose berusaha keras untuk membunuh Naomi. Namun beruntung, Jack bisa melepaskan ikatannya untuk menyerang Maria. Beberapa saat kemudian, helikopter pun datang untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi Jack memintanya untuk memutar balik karena semua telah selesai. Setelah itu Naomi pun mengungkapkan keinginannya selama ini. Naomi pun menyatakan jika dia sangat beruntung memiliki Jack yang selalu ada untuk dirinya. Namun tiba-tiba Maria yang rupanya masih hidup kembali menyerang mereka. Sehingga Jack terpaksa menggunakan pistol suar untuk membantu Maria pindah alam.